Shalom Jemaat Gekausul Gracia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita istirahat malam ini, saya ajak kita merenungkan Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa firman Allah itu kebenaran yang membebaskan, firman Allah itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan saya juga percaya bahwa kita suka membaca firman. Kita juga sadar bahwa hikmat-hikmat Allah itu datang dari kebenaran. Kebenaran firman Allah. Di mana tempat yang paling dahsyat untuk menyimpan firman itu, Alkitab menyebutkan disimpan di batin. Batin sering juga dimengerti sebagai pikiran bawah sadar. Kalau kita simpan firman dalam batin, dia akan menetap di sana. Dan pada waktu tertentu, pada situasi-situasi tertentu, Roh Kudus akan mengeluarkan firman itu dan menjadi hikmat sehingga kita bisa menyelesaikan problem kita menggunakan hikmat Allah, tapi juga bisa menolong orang lain untuk menjawab kebutuhan mereka. Saya ingat di beberapa negara yang bermusim salju, menjelang musim salju tiba, orang suka mengumpulkan makanan di tempat-tempat penyimpanan, dan ketika musim salju tiba, mereka akan mengeluarkan makanan-makanan itu untuk kebutuhan mereka, bahkan untuk kebutuhan hewan ternak peliharaan mereka. Demikian saudara-saudara, kita simpan di batin kita, sehingga pada waktu situasi-situasi kritis yang kita hadapi, Roh Kudus akan mengeluarkannya dan menjadi hikmat untuk kita mengambil keputusan. Saya punya pengalaman ketika diundang oleh salah seorang pemimpin di kota Ambon, datang dengan tim pelayanan seminar dan KKR, dan di hari terakhir penutupan seminar KKR itu, saya berkhotbah di sebuah tempat yang dipenuhi oleh anak remaja, pemuda, mahasiswa, dan khususnya anak-anak SMA di kota Ambon. Worship leadernya sudah memimpin penyembahan pujian begitu on fire. Dan saya sudah mulai diberi kode untuk segera naik ke atas panggung. Baik worship leadernya, tim fasilitator, bahkan Ibu Nana yang berdiri di samping saya sudah mulai memberi kode bagaimana supaya saya segera naik. Tapi saya rasakan bahwa semua persiapan khotbah saya untuk malam itu ternyata hilang. Pikiran saya jadi blank. Ternyata Tuhan tahu apa kebutuhan peserta KKR itu. Dan saya keluar dari ruangan, saya menghadap ke langit dan saya berdoa, Tuhan tolong. Saya kehilangan materi yang sudah saya siapkan. Apa yang Tuhan inginkan terjadi buat anak-anak muda ini. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang lewat, dia timpang kakinya. Waktu saya melihat anak muda yang melewat di pinggir tempat ibadah itu, saya tiba-tiba dapat hikmat dari Tuhan. Khotbah tentang anak muda yang mati di Nain. Saya kembali ke ruangan, kemudian saya naik ke panggung, dan saya mulai berkhotbah. Belum sampai 10 menit khotbah tentang anak muda di Nain itu, tiba-tiba di dalam ruangan itu seperti terjadi manifestasi luar biasa. Tuhan lawat orang-orang di ruangan itu, para pemain musik dan anak-anak muda yang sedang nyanyi di atas panggung tiba-tiba rebah. Anak-anak yang ada di dalam ruangan itu tiba-tiba rebah dan para pendoa kewalahan menghadapinya. Mereka menangis, berteriak. Mereka minta pertolongan. Dan rupanya Tuhan tahu betul apa kebutuhan umat yang datang malam itu. Banyak manifestasi yang terjadi.
Itu yang disebut sebagai diam-diam Tuhan memberi hikmat. Dari mana sumbernya? Firman yang tersimpan di dalam batin. Dari pengalaman beberapa tahun itu, saya ajarkan banyak orang termasuk diri saya untuk setiap hari menyimpan firman di batin. Kita simpan bukan hanya karena kita harus membaca Alkitab memenuhi jadwal-jadwal khotbah kita, tetapi kita simpan sebagai sebuah kebutuhan dasar, seperti layaknya orang-orang di musim salju. Sebelum salju tiba, mereka sudah simpan semua makanan yang dibutuhkan. Pada waktu salju tiba, dia akan dengan mudah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu saudara-saudaraku, saya encourage kita semua untuk selalu simpan firman di batin kita, bagian terdalam, sehingga pada situasi kritis, situasi tertentu, Tuhan akan keluarkan menjadi hikmat, sehingga kita dapat menjawab kebutuhan kita dan menolong orang lain jawab kebutuhan mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.